Perkenalkan, nama saya Aldo Ganang Miranda, NIM saya 19 0611643354. Saya dari PJKR 2019 Offering A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran. 1. Apa itu belajar? 2. Apa itu pembelajaran? Menurut Wegulo, belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Tahap belajar menurut Wegulo: acquisition, yaitu tahapan peroleh informasi. 2. Strokes, yaitu tahapan penyimpanan informasi. 3. Retrieval, yaitu tahapan pendekatan kembali informasi. Kata kunci belajar adalah perubahan perilaku. Menurut Muhammad Surya, mengemukakan ciri-ciri perubahan perilaku. 1. Perubahan yang disadari dan disengaja. 2. Perubahan yang berkesinambungan. 3. Perubahan yang fungsional. 4. Perubahan yang bersifat positif. 5. Perubahan yang bersifat aktif. 6. Perubahan yang bersifat permanen. 7. Perubahan yang bertujuan dan terarah. 8. Perubahan perilaku secara keseluruhan. Jadi, perubahan perilaku belajar bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan semata, tetapi termasuk memperoleh perubahan dalam sikap dan keterampilannya agar menjadi pribadi manusia yang lebih baik terampil dan lebih baik dalam bersikap. Dan selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang apa itu belajar. Belajar dimaknai sebagai perubahan tingkah laku, maka pembelajaran dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Berangkat dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa pembelajaran membutuhkan hubungan dialog dengan sungguh-sungguh antara guru dan peserta didik, di mana penekanannya adalah pada proses pembelajaran oleh peserta didik atau yang disebut dengan student of learning, dan bukan pengajaran oleh guru atau teacher of teaching. Konsep seperti ini membawa konsekuensi kepada fokus pembelajaran yang lebih ditekankan pada keaktifan peserta didik, sehingga proses yang terjadi dapat menjelaskan sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah diterapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Jadi keaktifan peserta didik ini tidak hanya dituntut secara fisik saja, tetapi juga dari segi kejiwaan. Apabila hanya fisik peserta didik saja, tetapi pikiran dan mentalnya kurang aktif, pada kemungkinan bisa terjadi pembelajaran tidak tercapai. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Dan juga pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Sekarang adalah fungsi-fungsi pembelajaran. 1. Pembelajaran sebagai sistem tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran. 2. Pembelajaran sebagai proses. 1. Persiapan. 2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. 3. Menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelolanya.
Nah, sekarang adalah kesimpulan. Kesimpulan dari ciri-ciri belajar yaitu: 1. Belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku atau change behavior. 2. Perubahan perilaku relatif permanen. 3. Perubahan tingkah laku tidak harus dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. 4. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. 5. Pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Yang kedua adalah kesimpulan ciri-ciri pembelajaran, yaitu: 1. Merupakan upaya sadar atau disengaja. 2. Pembelajaran harus membuat siswa belajar. 3. Tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. 4. Pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu, proses maupun hasil. Nah, itu tadi yang saya jelaskan dari belajar dan pembelajaran. Apabila ada yang salah kata atau ada yang kurang, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.